Shalom jemaat dan simpatisan GKI Stadion Semarang. Syukur kepada Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun diadakan secara online di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya kita dipersatukan di dalam persekutuan tubuh Kristus dan kiranya saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa warta yang perlu diperhatikan. Yang pertama, telah dipanggil pulang oleh Tuhan Ibu Kasmi, mama dari Evangelis Esau Kristiawan pada hari Jumat 22 Mei 2020. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 22 Mei 2020 di Lampung. Segenap majelis dan anggota jemaat GKI Stadion Semarang turut berempati dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, kami mengajak jemaat dan simpatisan sekalian untuk bersama-sama memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa bersama dalam persekutuan doa sore yang diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet setiap hari Rabu sore. Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 17.30, firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Ongki dan akan diterjemahkan oleh Penatua Famjitung. Jemaat dan simpatisan dapat mengikuti persekutuan doa ini dengan cara pertama, mengunduh aplikasi Google Meet di Play Store atau di App Store. Lalu yang kedua, buka aplikasi Google Meet dan kemudian masuk dengan email yang Bapak Ibu miliki. Dan yang ketiga, menekan link yang telah dibagikan dari WhatsApp gereja seperti berikut ini. Mari kita bersehati bersama-sama dalam doa di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, di tengah situasi pandemi COVID-19, kami mengajak jemaat sekalian untuk terus menumbuhkan iman percaya kita melalui kebenaran firman Tuhan. Salah satunya lewat acara firman untuk Anda di Radio Itus yang mana pada Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 11.30 sampai 12 siang akan dibawakan oleh Penatua Yunike. Jemaat dapat mendengarkan Radio Itus di gelombang 96,5 FM atau bisa mengaksesnya di itusfm.com. Mohon perhatian dan dukungan jemaat sekalian. Keempat, marilah kita menyatakan rasa syukur kita ketika mengikuti ibadah dalam bentuk persembahan. Jemaat dapat memberikannya dengan cara-cara berikut ini. Pertama, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dekat kantor TU gereja. Atau yang kedua, transfer melalui rekening BCA. Yang ketiga, bagi jemaat yang menggunakan aplikasi pembayaran elektronik, jemaat dapat membuka aplikasi elektronik saudara seperti mobile banking, GoPay, OVO, Dana, Link Aja atau aplikasi elektronik lainnya dan kemudian memindai barcode-nya berikut ini. Jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang bersama dengan keluarga, yang sendiri, di rumah, ataupun dimanapun kalian berada, marilah kita bersama-sama menyambut ibadah online kita hari ini dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami boleh beribadah secara online hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, sebab hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dia adalah Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pemelihara. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Tinggikan dirimu.
datang di hadapan Tuhan, mari kita mengaku lemah dan salah kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadapan Sang Pencipta kami. Kami mengaku ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini seringkali kami berbuat sesuka hati kami. Kami menolak untuk tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kami lebih suka menuruti apa yang menjadi maunya kami daripada maunya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi tolong kami. Tolong kami yang adalah umat-Mu ini. Sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi hidup yang baru di hadapan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tolong kami ya Tuhan, mampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 menjadi berita anugerah buat kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan pula juga karena jasa-jasa kita, tetapi semata adalah karena anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia menebusmu dan menebusku. Dan saat ini Tuhan mengundang kita, memanggil kita untuk hidup baru, hidup seperti yang Tuhan mau, hidup yang berkenan di hati Tuhan.
Mari jemaat sekalian, dengan sungguh hati kita naikkan pujian ini seperti yang Kau ingini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang padamu, menyerahkan waktu ini, biarlah kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti, memahami, dan juga mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10.
Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai ke-10 saja. Efesus 2 ayat ke-8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, website Jakarta Post pada tanggal 1 Mei yang lalu memposting sebuah artikel opini dengan judul yang menurut saya sangat menarik. New Normal, Better Normal. Nah, salah satu bagian dalam artikel ini menuliskan bahwa di dalam perjuangan melawan COVID-19 yang masih harus dimenangkan ini, New Normal itu akan menjadi satu kebiasaan yang baru sesudah manusia mendapatkan vaksin atau sebelumnya. Nah, maksudnya New Normal di sini adalah kehidupan normal yang baru yang akan mempengaruhi cara manusia bersosialisasi, beraktivitas, ataupun bekerja. Nah, memang belum terlalu meyakinkan Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada yang tahu kebiasaan yang baru itu akan jadi seperti apa. Tetapi penulis artikel ini yakin kalau itulah yang akan menjadi sesuatu yang baru, menjadi kebiasaan yang baru, yang lebih baik. Nah, mencuci tangan misalnya, sebelum adanya COVID-19 ini, nggak semua orang tahu cara mencuci tangan yang baik. Boro-boro cuci tangan. Mungkin ada yang nggak pernah cuci tangan. Nah, tetapi setelah adanya COVID-19 ini, dan seterusnya, orang akan lebih rajin lagi untuk mencuci tangannya. Nah, saudara, kondisi new normal yang menjadi better normal ini, kalau saya kaitkan dengan kondisi kehidupan orang Kristen, itu sama seperti orang Kristen yang dulunya belum mengenal Kristus dan masih melakukan kebiasaan lamanya. Sekarang menjadi new normal dalam artian manusia baru, manusia yang sudah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh dan akhirnya meninggalkan kebiasaan lamanya. Orang yang sudah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh adalah orang yang hidup dengan cara yang baru. Mengapa sih bisa seperti itu, saudara? Itu karena pengharapan akan kasih karunia Allah yang telah dan yang akan kita terima dan yang menyelamatkan kita akan melahirkan cara hidup yang baru. Nah, kalau new normal dalam artikel itu karena ada COVID-19 sehingga mereka terpaksa hidup dengan cara yang baru. Nah, orang Kristen hidup dengan cara yang baru oleh karena anugerah. Nah, saudara, tentu terdengar tidak meyakinkan di telinga kita karena kita masih bisa melihat banyak orang Kristen yang tetap melakukan kebiasaan lama mereka dan mungkin itu menjadi kebiasaan yang buruk, Susah sekali orang Kristen untuk melepaskan kebiasaan lama, apalagi kebiasaan itu sudah menyenangkan dan sangat menyenangkan buat kita semua. Nah, saudara, meskipun kelihatan sulit, kita akan belajar bersama-sama dengan Paulus, Kita belajar bersama-sama dari Paulus untuk melihat apakah yang terjadi ketika kita belum mengenal Kristus, apa yang telah Kristus lakukan, dan bagaimana itu mempengaruhi status kita sekarang sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, Paulus memulainya dengan menekankan keburukan manusia yang berdosa sebagai seseorang yang sudah mati. Nah, kondisi mati yang dimaksud Paulus di sini adalah kondisi keterpisahan manusia dari Allah. Ketika manusia terpisah dari Allah, mereka tidak dapat melakukan apapun yang baik karena mereka berada di dalam kegelapan. Di sini juga Paulus menambahkan kalau manusia bukan hanya mati, tetapi juga diperbudak oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis,
dan mengikuti segala kemauan iblis. Dan bukan hanya terpisah dari Allah dan diperbudak oleh iblis, manusia juga pantas dihukum oleh karena segala perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Nah, kematian, perbudakan, dan penghukuman. Ketiga hal ini menjadi gambaran Paulus supaya kita bisa melihat betapa rusaknya diri kita dahulu. Seperti seorang yang jatuh ke dalam sebuah lubang atau sebuah lumpur hisap dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada apapun yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari kerusakan total itu. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, perkataan tetapi Allah di dalam ayat yang keempat menjadi sebuah pengharapan di tengah-tengah situasi keberdosaan dan kerusakan total manusia. Ini mengontraskan akan kejatuhan manusia dengan anugerah yang membuat Allah itu melakukan tindakan. Apa yang Allah lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dalam ayat 4-7 dikatakan Allah menyatakan kemurahannya dengan menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Membangkitkan kita dalam artian memberikan kehidupan yang baru dan memberikan kita pengharapan akan kehidupan kekal di masa yang akan datang. Mengapa Allah melakukannya? Karena Allah mengasihi kita dan Allah menginginkan keselamatan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat diselamatkan? Jawabannya ada di ayat ke-8 sampai ke-9. Saya akan mengutip jawaban dari Katekismus Reformasi nomor 29 yang berbunyi demikian. Hanya dengan iman dalam Yesus Kristus dan melalui kematian penebusannya di kayu salib yang menggantikan kita. Sehingga meskipun kita bersalah karena tidak menaati Allah dan masih cenderung kepada yang jahat, Allah tanpa hasil usaha kita sendiri, tetapi oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya semata, menghubungkan kita dengan kebenaran Kristus yang sempurna ketika kita bertobat dan percaya kepadanya. Nah, saudara, keselamatan yang Allah berikan, anugerahnya melalui iman kita kepada Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kematian, perbudakan, dan penghukuman. Jadi bukan hanya sekedar mengampuni kesalahan kita, pelanggaran kita, tetapi juga Allah sudah menyelesaikan, Allah sudah membuat satu pembebasan buat kita. Nah, saudara, mungkin kita kadang lupa walaupun kita sudah tahu segala hal ini. Ya. Nah, saudara, keselamatan yang Allah berikan, anugerahnya melalui iman kita kepada Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kematian, perbudakan, dan juga penghukuman. Jadi bukan hanya sekedar pengampunan atas kesalahan dan pelanggaran kita. Nah, saudara, terkadang kita lupa walaupun kita sudah tahu tentang semua hal ini. Keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan berusaha. Karena iman kita juga adalah anugerah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keselamatan itu adalah semacam transaksi antara kita dengan Allah. Seperti ketika kita mempunyai uang, lalu kita akan bertransaksi online, kita akan berbelanja, dan kita menukar uang itu dengan barang. Seperti itu. Dengan uang itu akhirnya kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Ini pola pikir yang salah, pola pikir yang keliru. Ini pola pikir yang sama ketika kita ingin dapat berkat lebih banyak dan akhirnya kita memberikan lebih banyak persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan, apa status kita sekarang? Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Kasih karunia Allah itu juga yang telah menyelamatkan kita, akan membuat kita mempunyai cara hidup yang baru dan yang berbeda dari sebelumnya. Dengan status manusia baru seperti yang tertulis di dalam Efesus 4, kita adalah pribadi yang berbeda dari pribadi sebelumnya. Kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan melalui Kristus.
untuk melakukan pekerjaan baik dan yang menyenangkan Allah. Sebelum kenal Kristus, kita mungkin masih orang-orang yang suka marah, kita suka berbohong, suka bertengkar, berkonflik dengan keluarga, dan mementingkan diri kita sendiri. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, kita diubahkan. Kita bisa lebih menahan amarah kita dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Excuse me, sir. Can you tell me where I can get those insulin syringes? I'm a diabetic and I really need some. I don't know. Why don't you try checking the store? But I've been to every store and everything's gone. Ever since this virus, all the people are buying everything up. Do you think you can help me out? No. Wait, please. Oh, I'm so sorry, ma'am, but we actually close early. Everything's practically gone, so there's no use. No. Emergency supplies for sale. Oh, thank goodness you're selling these. How much for these syringes? That'll be $50. $50? But that's 5 times the normal price. That's supply and demand. Take it or leave it. Should be enough. That's $47. You're short. I have change. You're 25 cents short. Please. Can't you make it work? I'm sorry, lady, but like I said before, I gotta look out for me. Thank God. All right, there we go, $50. And that is yours. And you're lucky, too. That's the last pack I had. Hey, what's up, Mom? Oh, Mom. You don't look so good. Is everything okay? I ran out of my medical supplies and I had nobody here to help me. So I had to go out. I went to my local store and unfortunately they were all out. So I kept going to different stores and each time I was told the same thing. There were none left. So you see, I've done everything, but I couldn't find any syringes. And I really need to take my medicine. Oh, Mom. I had a pack of syringes, but I sold it. Let me hurry to the store. I'll find you some. It's no use, son. They're all sold out. Maria? Why are you here? Well, I ran out of syringes and I got lucky and found some. You? What are you doing here? This is my mom. You two know each other? It's a long story. Anyway, I know that you're a diabetic just like me, and I came in to check on you. Do you need any syringes? Yes, she does. Please. Thank you so much. You're gonna save my mom's life. How much do I owe you? No, please, there's no need. No. Just remember, the only way we're all gonna get through this is if we think as we, not me. I understand now. Thank you very much. I'll never forget this. All right, folks, emergency supplies. Who needs them? Oh my goodness, I have not been able to find this anywhere. How much for the bath tissue? It's
free. Wait, really? I'm sorry. I don't understand. Well, the only way we're gonna get through this is if we think as we and not as me. So, here you go. God bless you. God bless you too. Saudara, video yang kita saksikan tadi menjadi satu contoh sebuah perubahan dalam memaknai kehidupan. Dulunya dia adalah seorang yang egois, tidak peduli, mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika dia melihat ada orang yang mau menyelamatkan nyawa mamanya dan tidak mengharapkan apa-apa, akhirnya dia sadar dan dia berubah. Saudara, kita sangat-sangat perlu menyadari bahwa keselamatan itu anugerah tanpa usaha kita sendiri. Dan kita diberikan anugerah supaya kita bisa menjalani kehidupan baru di dalam Tuhan. Saudara, kesadaran akan anugerah itu akan memunculkan harapan, akan memunculkan ucapan syukur karena tahu kalau kita tidak layak untuk diselamatkan. Dan dari ucapan syukur karena anugerah itu memunculkan cara hidup yang baru. Nah, saudara, kita harus sadar kalau Tuhan menciptakan kita dan menyelamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, sepatutnya kita juga menghidupi anugerah itu dengan memuliakan Allah melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi sekarang, saudara, apakah kita berpikir kita sudah diselamatkan, kita tidak perlu lagi melakukan apapun? Atau kita masih berpikir kalau kita dapat selamat dengan segala perbuatan baik kita? Di luar sana banyak orang-orang yang sedang dan berusaha untuk melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya supaya mereka dapat selamat dan diampuni dosanya. Pada dasarnya, berbuat baik itu hal yang bagus, tetapi usaha mereka akan sia-sia kalau mereka tidak, usaha mereka akan sia-sia karena mereka tidak mempunyai pengharapan akan anugerah itu. Kita yang sudah diberikan anugerah, seharusnya kita tidak menyia-nyiakan anugerah itu dan kita terus melakukan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik karena kita ingin memuliakan Allah kita di surga. Nah, saudara, saya tahu ini tidak mudah dan kita tidak mudah untuk berubah dan kadangkala kita masih bisa tetap terjatuh melakukan kebiasaan lama kita. Itulah sebabnya kita perlu proses pengudusan sampai akhirnya kita akan menerima keselamatan itu seutuhnya bersama-sama dengan Allah kelak di surga yang telah dijanjikannya. Allah memberikan anugerahnya, bagian kita adalah berusaha sebaik-baiknya untuk hidup dalam pekerjaan baik yang menyenangkan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Tunjukkanlah tindakan nyata kita. Kita berubah menjadi semakin lebih baik. Kita berubah menjadi semakin bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita berubah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ingat, kita bukan berusaha sebaik-baiknya supaya kita selamat, tetapi kita berusaha sebaik-baiknya untuk memuliakan Kristus yang telah memberikan anugerahnya kepada kita. Nah, saudara, hiduplah dalam the new normal yang menjadi better normal. Meninggalkan kebiasaan lama kita dan hidup dengan cara yang baru dan yang lebih baik dan tentunya memuliakan Bapa kita di surga. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih mau menyelamatkan kami, menjadikan kami manusia baru, manusia yang hidup untuk Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik
dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melepaskan segala ego kami, melepaskan segala kepentingan diri kami, dan kami mau mengikuti Tuhan seturut dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga boleh menolong kami di masa-masa sulit seperti ini. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersinar terang dimanapun kami ditempatkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk jemaat yang juga menderita penyakit, yang lemah tubuh. Kami berdoa biar Tuhan yang boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh menjamah mereka, dan Tuhan yang boleh memberikan pemulihan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk perekonomian yang sangat sulit di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menyertai setiap jemaat. Tuhan memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan biarlah mereka boleh terus berusaha, bekerja dengan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak berlupa untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah segala aturan yang dikeluarkan selama masa pandemi ini boleh dijalankan dengan baik. Kami juga berdoa untuk masyarakat, biarlah mereka juga mempunyai hati yang mau menaati aturan dan juga boleh menjaga kesehatan mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja dengan tidak berlelah Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, biar Engkau yang boleh memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama dengan jemaat di segala abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.